Indonesia Breaking News. Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News, eksekusi terpidana mati, saya Yudi Yudawan. Dan untuk memperbarui perkembangan terkini pelaksanaan eksekusi mati, kita telah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Roby Sofyan Amin di Cilacap, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Roby, bagaimana dengan perkembangan terkini dari Cilacap mengenai eksekusi mati terpidana kasus narkoba ataupun terpidana lain yang hari ini sekiranya memang sudah dilaksanakan? Ya Yuda, selamat pagi. Sampai dengan saat ini, saya terus berusaha mencari informasi yang akurat, yang betul terkait dengan waktu pelaksanaan eksekusi. Tetapi sumber resmi tampaknya masih belum memberikan keterangan, tetapi menurut informasi yang saya dapatkan, akan ada keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan waktu pelaksanaan eksekusi. Terkait dengan kepastian pelaksanaan eksekusi, tentunya melihat perkembangan di dermaga Wijayapura ini bisa disaksikan sejumlah mobil, sejumlah pejabat sudah terlihat datang. Itu artinya menandakan bahwa memang betul eksekusi sudah dilakukan. Nah, saya kemudian menggali dari sumber-sumber yang tentunya bisa saya percaya, dan dari sumber yang saya dapatkan ada beberapa nama yang memang sudah dieksekusi. Nah, dari sumber yang saya dapatkan terdapat sebuah laporan bahwa pada hari Jumat, maksud saya 29 Juli 2016 pukul 00.46 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan eksekusi terpidana mati jilid 3 di lokasi lapangan tembak Polres Cilacap, Pulau Nusa Kambangan. Jumlah terpidana 4 orang, yang pertama adalah Freddy Budiman, berikutnya adalah Sheikh Osmon, warga negara Senegal, dan kemudian yang ketiga Humphrey Ejike atau yang dikenal dengan nama Doktor, warga negara Nigeria, dan yang keempat adalah Michael Titus, warga negara Nigeria. Saya masih belum bisa mengupdate kembali terkait dengan informasi eksekusi ini. Apakah 14 terpidana mati yang diisolasi memang hanya 4 yang dieksekusi mati, atau kemudian ini bertahap? Tentunya saya masih menunggu dan menantikan apakah dari Kejaksaan Agung memang betul-betul akan memberikan keterangan. Jika sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa pelaksanaan eksekusi mati seharusnya dilakukan bersamaan dalam pasal 5 Peraturan Kapolri tahun 2010. Dalam hal pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, pidana mati dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, namun dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda. Ini artinya apa? Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Kapolri, tidak bisa dilakukan secara tidak bersamaan dalam pelaksanaannya. Artinya apa? Saya masih terus harus menunggu pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati ini, Yuda. Ya, Roby, tapi Anda katakan tadi sekitar pukul 0.46 waktu Indonesia Barat. Informasi yang Anda dapatkan memang apakah cukup valid ini, Roby? Karena informasi beredar di masyarakat memang ada sejumlah 4 dari terpidana narkoba yang sudah dieksekusi pada pukul 0.46 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian masih ada 10 lainnya. Apakah informasi tersebut memang Anda dapatkan dari pihak kejaksaan ataupun memang masih simpang siur seperti itu, Roby? Ya, sepertinya ini yang menjadi tugas saya untuk kemudian memverifikasi. Saya melakukan melakukan untuk membuktikan apakah eksekusi mati sudah dilakukan atau belum, dengan menuju ke satu tempat yang radiusnya memang relatif lebih dekat. Tetapi dari pengamatan saya yang pada tahun lalu eksekusi jilid 2, saya mendengar suara tembakan. Kali ini saya dari pukul 00.45 kemudian sampai dengan pukul 1 dini hari pagi 1.30 saya berada di lokasi tersebut. Saya tidak mendengarkan suara tembakan yang saya dengar pada eksekusi tahap 2. Nah, ini saya kemudian masih belum
begitu yakin. Tetapi pada pukul 00.46 saya memang mendengar suara tembakan, tetapi tidak sekeras pada eksekusi mati jilid 1 dan 2. Ini kemudian saya cross check dengan data atau sumber yang memberikan informasi kepada saya terkait dengan jumlah terpidana dan waktu pelaksanaannya. Ini agak sinergi, tetapi sekali lagi saya tidak mau berspekulasi terkait dengan waktu pelaksanaan dan jumlah terpidana. Tetapi informasi itu paling tidak memberikan gambaran bahwa eksekusi sudah dilakukan, dan saya tetap akan menunggu dan pasti Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan terkait dengan waktu pelaksanaan yang pasti dan jumlah terpidana yang dieksekusi, Reinhard. Maksud saya, Yuda. Ya, Robi, Anda bisa ulangi sekali lagi informasi terkait dengan para terpidana kasus narkoba yang dieksekusi pada pukul 04.46 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Ada 4 nama seperti Anda jelaskan. Mungkin Anda bisa ulangi lagi, selain Freddy Budiman, kemudian ada 3 warga negara asing juga yang turut dieksekusi pada pagi tadi. Robi, mungkin Anda bisa ulangi lagi informasi tersebut. Baik Yuda, akan saya bacakan kembali informasi yang saya dapatkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 pukul 00.46 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan eksekusi terpidana mati jilid 3 di lokasi lapangan tembak Polres Cilacap, Pulau Nusa Kambangan. Ini adalah lokasi di mana lapangan tembak Limus Buntu Tunggal Panaluan. Selanjutnya jumlah terpidana yang dieksekusi mati ada 4 orang. Yang pertama Freddy Budiman, kemudian yang kedua Sheikh Osman warga negara Senegal, yang ketiga kemudian Humphrey Ejike warga negara Nigeria, kemudian yang keempat adalah Michael Titus warga negara Nigeria. Sekali lagi ini sumber dari yang bisa saya percaya, tetapi sumber ini bukan sumber resmi dari Kejaksaan Agung, dan tentunya saat ini dari pihak Kejaksaan apakah sudah memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Kalau memang dinyatakan oleh Kejaksaan Agung, kita masih menunggu sejumlah anggota kepolisian tentunya membuat akses jalan. Apakah dari pihak Kejaksaan akan memberikan keterangan atau saya akan mencoba mendekat untuk melihat siapa yang kemudian akan keluar dari Dermaga Wijayapura ini. Tetapi sampai dengan saat ini masih belum terlihat, dan rencana akan memberikan keterangan tampaknya tidak akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, mengingat sejumlah awak media yang tadinya sempat menutup kawasan dermaga ini tidak kemudian bisa bertahan di situ, dan sejumlah anggota polisi menghalau dan memberikan akses jalan mobil kepada pejabat Kejaksaan Agung. Ini menandakan menurut saya bahwa pihak Kejaksaan tentunya belum bisa memberikan keterangan, atau nanti akan memberikan keterangan, tentunya kita masih menunggu, Yuda. Ya, Robi, kalau Anda ceritakan memang suasana di Cilacap pada pagi hari ini masih hujan deras, dan Anda katakan sekitar pukul 00.46 tadi Anda sempat mendengar suara tembakan tapi tidak terlalu begitu terdengar dibandingkan dengan jilid kedua. Bisa Anda ceritakan bagaimana suasana pagi ini, Robi? Apakah memang masih sangat padat dengan rekan-rekan media maupun petugas keamanan dan kejaksaan yang pagi ini ada di lokasi kejadian? Bisa Anda deskripsikan lagi, Robi, bagaimana suasana pagi ini? Ya, tentunya saya minta untuk bisa kamera juga mengarahkan ke situasi yang memang ada di tempat ini, bahwa bisa dilihat di layar televisi Anda bahwa awak media jumlahnya yang cukup sangat banyak masih bertahan, tentunya untuk menantikan apa yang akan keluar, siapa yang akan keluar dari dalam Pulau Nusa Kambangan, tepatnya di Dermaga Wijayapura ini. Tetapi melihat pergerakan yang terjadi, ini menandakan bahwa proses pelaksanaan eksekusi di dalam Nusa Kambangan sudah selesai dilakukan. Dan sampai dengan saat ini kondisi hujan cukup sangat deras dan memang cukup sangat dramatis sekali. Kita melihat teman-teman media mencoba berlari mengejar ke dalam Dermaga Wijayapura, dan saya tidak bisa bergerak ke sana karena memang kondisi hujan yang cukup besar dengan kondisi angin yang cukup
deras begitu, dan tentunya teman-teman sudah bergerak menuju ke dalam kawasan dermaga. Saya masih belum bisa untuk bergerak ke tempat tersebut, tetapi di sisi lain tim kami mencoba berusaha untuk mendapatkan apa dan keterangan apa yang tentunya akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Cukup dramatis sekali apa yang ada di tempat ini, bahwa dengan kondisi yang hujan, dengan suasana di mana pelaksanaan eksekusi terlihat baru selesai dilaksanakan. Tetapi sampai dengan saat ini kita masih belum bisa mendengar secara resmi terkait dengan pelaksanaan eksekusi tersebut. Yuda. Ya, baik Roby Sofwan Amin, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah terkait dengan eksekusi terpidana mati pada hari ini, dan kita akan menunggu kabar selanjutnya terkait dengan konfirmasi jumlah ataupun siapa saja yang sudah menjalani eksekusi pada pagi hari ini. Ya, demikianlah breaking news. Kami akan kembali dengan informasi terkini sesaat lagi terkait dengan perkembangan eksekusi mati terpidana di Cilacap, Jawa Tengah. CNN Indonesia Breaking News.